ulama-ulama Indonesia berkomitmen, terbukti setia pada agamanya, pada imannya, pada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara di beberapa belahan negara yang lain, yang dulu Ahlus Sunnah Jamaah, Iran sudah menjadi Syiah. Imam Ghazali Iran dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indonesia dijajah Belanda selama 350-an tahun. Dan yang luar biasa, sekian lama dijajah Belanda, Islamnya yang warisan Wali Songo itu tetap bertahan pada prosentase kisaran 90%. Filipina dulu Muslim, saking Islamnya Filipina, nama ibu kotanya Amanillah. Itu nggak sempesak, itu dari guru saya ketika kuliah di Al-Jami'ah Muhammad bin Saud. Itu namanya bukan Manila lagi, itu Amanillah. Benar-benar Islamnya kuat banget. Tapi ternyata tinggal beberapa persen. Singapura dulu Islam hampir 100%. Sekarang tinggal 14%. Myanmar, Burma, tadi ada ulama Al-Birmawi. Itu dulu Islam mayoritas. Sekarang tinggal berapa? Tapi Indonesia Nusantara dijajah Londo 350 tahun, Islamnya tetap 90%. Siapa yang menjaga Islam tetap 90%? Siapa yang berdakwah tetap 90%? Bukan pemerintah. Karena pemerintah Londo nggak kira dakwah. Bukan pemerintah. Itu sunan-sunan punya murid kiai-kiai, mendirikan pondok Panji, mendirikan pondok Sidogiri. Muassis pendiri Sidogiri itu Said Sulaiman Mojo Agung. Menantunya Kiai Soleh Pasuruan, Kiai Soleh bin Sultan Hasanuddin. Para kiai-kiai, para ulama-ulama plus santrinya itulah yang gigih menjaga, mempertahankan Islam, iman, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara. Lahumul Fatihah. Bertahannya Islam tetap mayoritas di Indonesia, di bumi Nusantara, dalam tekanan penjajah Belanda, nggak didukung pemerintah sama sekali. Murni kekuatan ulama, itu menjadi bukti bahwa ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara punya komitmen yang kuat menjaga iman Islam, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Poin pertama, ulama-ulama Indonesia berkomitmen, terbukti setia pada agamanya, pada imannya, pada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara di beberapa belahan negara yang lain, yang dulu Ahlus Sunnah Jamaah, Iran sudah menjadi Syiah. Imam Ghazali Iran dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setia jadi apa mungkin? Tahun ini. Saudi dulu Ahlus Sunnah Jamaah. Kiai sepuh Jawa dulu ngajinya di Mekah pakai Ahlus Sunnah Jamaah. Tapi Saudi mayoritas sekarang sudah menjadi Wahabi. Di Mesir ada Ikhwanul Muslimin. Di Indonesia alhamdulillah dengan gigihnya ulama-ulama Indonesia,
baik yang keturunan Jawa asli, pribumi dengan ciri irung pesek, atau yang keturunan Rasulullah SAW, para habaib dengan ciri irung mangir, ganteng bisa. Semua terbukti berkomitmen menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tetap derek ulama-ulama Indonesia kayak NU dan yang lain-lain, jamin sampai mati akidah kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kepada yang lain-lain karena belum jelas. Satu. Yang kedua, ternyata kalau kita menengok sejarah, ulama-ulama Ahlus Sunnah inilah yang mengusir penjajah. Hubbul watonnya luar biasa, pembelaannya, kesetiaannya pada tanah airnya luar biasa. Syekhona mengarang buku apa tadi? Hubbul auton minal iman. Nun sewu, kita lihat peperangan melawan penjajah. Sultan Hasanuddin, ulama dia, bersama para murid dan santrinya. Diponegoro, ulama dia, melawan penjajah bersama para muridnya. Hizbullah yang dirikan Mbah Hasyim Asy'ari, itu pasukan mengusir penjajah, ulama bersama para santrinya. Di Malang ada Ki Maskur Singosari mendirikan pasukan Sabilillah, itu gerakan melawan penjajah oleh ulama dengan para santrinya. Halo. 10 November meletus, antara lain dimotori, dikomandani oleh Bung Tomo. Pakai Allahu Akbar. Dia santri arek Surabaya ngaji neng Kasim Kota Malang, kudu ngaji neng Panjen. Ngaji di Kasim Kota Malang, muridnya Kiai Mukti, yang makamnya Kiai Mukti ada di belakang Masjid Mukarramah itu. Santri itu namanya Bung Tomo. Akan perang pun istisyarah, minta nasihat, minta masukan, minta doa kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Akhlak santri akan melangkah pamit kiai. Ibnu santri apa enggak? Dilihat saja, le Arab rabi pamit kiai berarti yo santri. Riyadul Jannah itu santri apa enggak? Enteno oleh rabi pamit Habib Abdurrahman Baroba berarti ya santri. Lek lucu ya sakar BDW yo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para ulama dan para santrilah yang gigih berjuang mengusir penjajah, yang memanjat tiang. Lalu ketika ada bendera Belanda di atas, merah putih biru, dipanjat, dirobek yang biru, tinggal merah putih. Itu banser namanya Cak Asy'ari. Halo. Banser namanya Cak Asy'ari. Ulama-ulama kita top komitmen imannya, top menjaga Islamnya, top menjaga akidahnya, dan top membela tanah airnya. Yang kayak begini ini loh yang harus kita teruskan, yang harus kita jadikan panutan, kita uswah. Ada model tertentu top Islamnya tapi ngesroh di negara kita. Ojo dimelo izin menunggu. Halo, awas konek melo. Sampai negeri ini kesroh, perang saudara, entah berapa tahun yang akan datang. Anakmu gak iso ngaji TPG. Kalau negeri ini perang, maulid bubar, simtuduror bubar, dia ulama bubar, dia tibaan bubar, Riyadul Jannah bubar. Lek negara ini perang diniyah bubar, madrasah bubar, gak situ rapi anakmu. Kenapa begitu gigih ulama kita
menjaga NKRI, mendoktrinkan pada warganya NKRI harga mati. Negeri ini kalau tetap aman utuh, lancarlah pengajian. Negeri ini kalau tetap aman utuh, lancarlah dakwah. Negeri ini kalau tetap aman utuh, lancarlah pendidikan. Halo. Dan ulama-ulama kita seperti itu. Ada kelompok tertentu terlalu nasionalis, tapi gak sholat, bukan panutan kita itu. Ada kelompok tertentu terlalu islami, tapi anti NKRI, itu juga bukan panutan kita ngisruh. Ulama-ulama Indonesia dari dulu top Islamnya, top dakwahnya, dan tetap top NKRI, hubbul watan minal merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Catatan, nyun sewu, tinggal Indonesia saja, negeri Muslim terbesar, teraman, yang mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Karena tinggal di Indonesia terbesar, teraman, terbesar mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, maka amaliyah ahlu sunnah bisa dilaksanakan besar-besaran secara aman hanya di Indonesia. Rasulullah SAW lahir di Mekah, tapi jangan kamu berharap bisa mulutan besar-besaran di Mekah, nggak bisa, karena sudah dikuasai Wahabi. Enggak ya. Imam Ghazali nyun sewu di Iran, tapi jangan berharap ada khataman kitab Ihya di Iran. Ada haul Imam Ghazali besar-besaran di Iran, nggak bisa, sudah dikuasai Syiah. Halo. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, makamnya di Baghdad, Irak, tapi jangan berharap bisa manakiban haul Syekh Abdul Qadir derajat besar-besaran di Irak, nggak bisa. Kenapa? Negaranya nggak aman. Itu semua amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah bisa dilaksanakan secara besar-besaran, masif, aman, hanya di Indonesia. Kalau Indonesia nggak kita jaga, kita tentang, kita kisruh, kita macam-macam, hoak, fitnah, terus itu yang kita lakukan sampai negeri ini buyarlah Ahlussunnah wal Jamaah. Halo. Mereka yang tidak menjaga negeri ini sejatinya tidak menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, Indonesia luar biasa. Habaibnya Ahlussunnah wal Jamaah, kiainya Ahlussunnah wal Jamaah, sampai Kapolresnya itu loh ya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ya, bupatinya Ahlussunnah wal Jamaah, wali kotanya neka alumni tambah beres, alumni tambah beras, Ahlussunnah wal Jamaah. Halo, dan demnya ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kapolresta mana? Yang mana? Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang kota Dandem, Ahlussunnah wal Jamaah. Kapolrestanya Sulawesi, Ahlussunnah wal Jamaah. Pas sudah umatnya, rakyatnya, mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, dibimbing ulama habaib Ahlussunnah wal Jamaah, dilalah punya pejabat, ya Ahlussunnah wal Jamaah. Barokah ini semua Ahlussunnah. Tibaan lancar, Maulid lancar, Riyadul Jannah lancar, Ar-Ridwan lancar, Ar-Rasul lancar, Al-Ghubar lancar. Halo, lancar semua.
Ayo kita jaga negeri ini. Pokok negeri ini kita jaga. Insya Allah Ahlus Sunnah aman-aman saja. Insya terakhir kami sampaikan terima kasih khususnya pada TNI Polri yang telah mendampingi kita semua, menjaga kita semua dengan kerja top TNI Polri, dengan adanya intel-intel dari mereka terus memantau sisi keamanan. Akhirnya sholawatan aman, pengajian aman. Coba tentara ini turun, intel turun, polisi ini turun, ngambek gak Joko, neng kono no bom, tahun neng sana, kasabeda teroris, tahun neng sana, pleman sholawatan, abu mate zaman kena bom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.